gas. Oke, sistem dispersi yang zat terdiri zatnya dan mediumnya cair. Akan uh, medium ini zat ini kan ada ini yang nilainya 95, ngapain ikut ya? Oke, ini ada gas, ada cair, ini ada padat. Padat. Nah, ini gas juga, cair, padat. Nah, kalau ini nggak ada, ini aerosol, aero, cair ya? Bener nggak? Bener kan? Aero padat, aero cair. Iya bener. Aerosol, padat. Ini gas cair itu apa? Busa ya? Busa, ini emulsi. Nah, berarti kan apakah ini langsung ya? Biar nggak kemalaman. Ini cair dan cair kan? Berarti emulsi kan? Ya udah, berarti jawabannya emulsi. Oke, lanjut. Yang termasuk golongan sol. Sol itu ada di sini. Dan sol padat. Sol padat. Nah, berarti campuran cair dan padat. Cair dan padat berarti cair tapi yang kental-kental. Berarti tinta ya. Tinta. Dua kan apa? Padat dan gas ya. Terus sol padat berarti yang ini ya. Paduan logam. Berarti 1 dan 3. Oke, lanjut ya. Terus, nah, kurva titrasi antara 10 ml, 10 ml H2SO4 X molar, dan juga ini kan di sini 15 ya. 15 BaOH, berarti 15 ml BaOH 2 itu 0,1 molar. Nah, berapakah? Nah, kalau ini kan sebenarnya kita apa ya? Sama dengan menyaman dengan kan nilai dari H plus kan. Kalau di sini kan H plusnya itu kan ada 2 ya. Berarti 2 dikali 10 kan. Dikali, bener nggak? Bener kan? Ya bener, bener. 2 dikali 10 dikali X. Ini X molar sama dengan 15 dikali, ini ada 2 juga. OH-nya kan ada 2 dikali 0,1. Berarti tinggal dicoret kan. Berarti berarti X itu sama dengan 15 dikali 0,1 kan. 0,1 itu 10 pangkat minus 1 per, ini 10 dikali ke kanan jadi per, ini 10 min 1, ini pangkat 1, min 1 jadi min 2 kan. Jadi 15 kali 10 pangkat minus 2. Ya, jadi 15, 1, 2. Nah, itu. Jadi 0,15. Oke, itu ya. Paham? Itu. Atau ini nggak paham? Ini kenapa jadi minus 2? Karena basisnya sama. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya dikurangin. Berarti min 1 sama dengan minus 2. Gitu. Oke, lanjut. Yang termasuk cara hidrolisis. Hidrolisis kan berarti air ya. Berarti yang uh, reaksinya melibatkan air. Yang melibatkan air kan pasti di sini kan H2O dan H2O. Nah, ya udah. Berarti jawabannya 2 dan 3. Gitu. Itu doang sih. Oke, lanjut. Jika diketahui KBNH3, maka larutan NH4Cl. Berarti ini kan garam ya. Kan NH4Cl itu campuran dari NH4OH sama HCl kan.
campuran kedua itu kan. Jadi kalau mau tahu tinggal dibagi dua kan. NH4 tambahin yang depan, tambahin OH, yang belakang tambahin H. Berarti NH4OH dan HCl. Oke, karena di sini ada HCl, berarti ini kan basa lemah, dan ini asam kuat. Asam kuat. Maka ketika ada asam kuat, maka hasilnya akan menjadi garam. Kelihatan nggak? Apa mending backgroundnya putih? Ini kan asik, gitu ya. Lebih asik ya. Lebih asik. Garam asam. Nah, berarti dia bersifat asam. Oke. Sekarang kita sudah tahu bahwa ini garam, maka kita gunakan rumus garam yang asam. Nah, berarti KW per KB dikali apa ya? Anion kalau nggak salah. Anion atau kation ya? Dikali HClNH4 min, ya pokoknya dikali yang lemahnya gitu ya. Dikali di sini berarti NH4 plus gitu kan. Ya enggak? Kan sebenarnya kan ini kan kalau secara apa ya? Secara konsepnya gitu ya. Kita kan ini adalah NH4Cl. Ini kan NH4 plus Cl min. Nah, karena Cl itu asalnya dari HCl, dari asam kuat, dan ini asalnya dari NH4OH, maka Cl min tidak bisa terhidrolisis kan. Maka yang bisa terhidrolisis adalah NH4 plus. Nah, makanya kita taruh yang di rumus itu adalah NH4 plus, karena yang bisa terhidrolisis adalah NH4 plus. Oke, gitu ya. Oke, berarti KW-nya pasti 10 pangkat minus 14 dikali NH4 plus. Di sini kan NH4Cl itu kan di sini 0,4 ya. Berarti karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti ini juga 0,4 kan. Sama aja ini 0,4. Atau kita ubah dulu ya. 0,4 kita ubah ke ini. Atau 4 kali 10 pangkat minus 1. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 1 per KB 10 pangkat minus 5 di akar. Oke. Terus ini tinggal 14 ditambah min 1, berarti 10 pangkat minus 15 dikali 4 tetap per 10 pangkat minus 5 akar tetap. Di sini karena basisnya sama-sama 10, karena pecahan, karena per berarti 5, min 15 dikurangi minus 5 kan. Berarti jadi 10 pangkat minus 10 kan. Dikali 4-nya tetap. Ini jadi akar 4 itu 2 dikali akar 10 pangkat minus 5. Oke, ini adalah A plusnya. Sekarang kita cari pH-nya. pH-nya, pH minus log 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, berarti ini 5 min log 2. Perlu dijabarkan, coba ya kita jabarkan. Ini, jadi minus log, kita taruh minusnya di luar biar gampang. Minus log 2 kali 10. Ini konsep aja ya. Nah, kalau misalkan perkalian logaritma itu berarti jadi pertambahan, jadi log 2 plus log minus 5, 10 pangkat minus 5. Nah, ini bakalan jadi minus log 2. Ini bakalan jadi minus, ini kan hasilnya 5 ya. Hasilnya minus 5. Minus 5 dikali minus, jadi plus 5. Jadi 5 min log 2. Kayak gitu. Itu dari situ konsep logaritma. Oke. Jadi jawabannya 5 min log 2. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan data yang bersifat asam. Asam berarti semua merah ya.
Ini ada biru salah, ini ada biru salah. Berarti jelas P dan T. Oke, gampang ya. Asam merah semua. Ya lanjut, kita ke ini. Pernyataan yang benar untuk gambar tersebut. Oke, ini kan asam lemah. Di sini CH3COH itu asam lemah. Asam lemah ditambah sama basa kuat. Basa kuat berarti ini kalau misalkan di gambar grafik ya, kalau grafiknya ini, kayak gitu. Ini. Nah, ini kan pH 7 di sini ya. Ini asam lemah di sini kan, misalkan gitu kan. Nah, kalau misalkan asam lemah dan basa kuat itu bakalan kurang lebihnya kayak gini. Ini naik dulu sedikit, terus bakalan titik ekuivalennya di sini. Nah, ini itu sekitar 8 sampai 10. Nah, karena 8 sampai 10 berarti kita harus memakai indikator yang mempunyai pH 8 sampai 10 yaitu phenolphthalein kan, yaitu PP. Phenolphthalein itu PP itu sekitar 8,3 sampai 10. Nah, di saat dia kurang dari 8,3 itu akan tak warna, dan di lebih dari 10 itu akan warna merah. Nah, maka kita jelas cari yang PP dan warna merah. Nah, di sini larutan standar. Larutan standar itu larutan yang sudah diketahui polaritasnya. Maka kita di sini NaOH yang ada PP, yang ada merah. Jadi jawaban yang A harusnya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Campuran berikut yang membentuk larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa itu akan terjadi ketika yang pertama ada basa lemah ditambah garamnya. Nah, garam dari basa lemah. Yang kedua basa lemah tapi berlebih ya, berlebih dan ditambah asam kuat. Oh iya, kayak gini enak ya. Ini aja lah. Asam kuat gitu ya. Nah, terus yang ketiga sebenarnya ada garam garam lemah ditambah basa kuat kalau nggak salah ya. Tapi ini cukup dua. Jadi kita cari yang ada dua ini. Nah, sekarang ini HF. HF kan asam ya, berarti jelas salah kan. HCl asam kuat. Nah, HCl garam. Harusnya kan asam kuat berpasangan dengan basa lemah. Berarti ini jelas salah ya. Ini NH4 basa basa lemah kan. NH4Cl itu kan garam. Berarti memenuhi yang nomor pertama kan. NH4Cl itu garam. Berarti jawabannya yang C. Yang D, ini basa lemah, tapi ini NaCl. NaCl itu garam, tapi bukan garamnya NH3. Berarti salah. H3PO4, ini jelas salah ya. Ini beda konteks gitu. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut. Yang merupakan larutan penyangga asam. Berarti larutan penyangga asam itu, bentar, kita bedain sedikit. Oke, larutan penyangga asam. Berarti dia pH-nya di bawah 7. Dan kalau ditambah asam, tidak berubah. Ini kan 6 jadi 4, berarti salah. Berubah drastis. Ini 7 jadi 2, berubah drastis. Ini 9 jadi 6, berubah drastis. Terus, kenapa yang P? Tinggal P dan S kan. Tapi karena S itu pH-nya 8, berarti kan basa di atas 7. Nah, ini yang P di bawah 7, berarti asam. Jadi jawabannya yang P. Itu doang sih. Ini paling gampang. Oke, lanjut. Berikut yang merupakan sistem koloid. Nah, koloid itu tidak tidak apa ya? Tidak homogen, jadi heterogen. Susu kan campuran susu dan air. Jadi apa ya? Dia tidak jernih gitu loh. Makanya dia sistem koloid. Santan juga, kabut juga koloid. Terus perak juga sol padat. Sol padat kalau nggak salah ya. Berarti ini sistem yang bukan koloid ya jelas alkohol kan. Alkohol kan apa ya? Kayak murni gitu. Jadi alkohol gitu. Oke, kita lanjut.
proses penjernihan kolam renang dengan menggunakan tawas. Nah, kalau kolam renang itu menggunakan tawas, berarti kan dia harus harus menyerap partikel kotoran. Jadi menyerap itu adsorpsi ya. Adsorpsi itu menyerap tapi uh, hanya menyerap di permukaannya, jadi nggak sampai ke intinya. Yang pertama adsorpsi, yang kedua itu koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan. Jadi kotorannya itu digumpalkan. Gitu. Oke, kita berarti udah tahu ya, 1 dan 3 ya. Ini penggumpalan. Penggumpalan. Oke, lanjut. Oke, besarnya pH yang dihasilkan jika NH3 0,1 dicampur dengan HCl. Nah, berarti di sini NH3 itu kan basa lemah dicampur asam kuat. Nah, bisa jadi penyangga kan, tapi kita tulis dulu sekarang NH3. Kita ini dulu. Nah, bentar, gimana ya? Ini biar jadi putih. Ya, sini aja lah. Ini NH3, di sini ditambah HCl akan menjadi 4Cl. Sekarang mula-mula reaksi dan saat sisa. Oke, tuh. Mula-mula NH3 itu 100 ml dan 0,1 molar kan. Nah, yang namanya mol, mol itu kan molar dikali volume. Berarti molnya ini berarti ini dikali sama ini kan. 100 dikali 0,1 kan 10 mol. Sorry, milimol ya. Karena di sini mili. Kalau di sini liter jadinya mol. Sini milimol. Jadi ini 10 milimol. Yang HCl sama ya. HCl itu 100 sama 0,1 sama 10 milimol. Nah, karena ini sama, maka kita tinggal tulis 10 milimol, ini 10 milimol. Ini minus ya, ini ditambah, ini 10 milimol. Ini jadi habis dan tinggal sisa NH4Cl. Nah, sekarang tinggal sisa NH4Cl 10 milimol. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa awalnya kan di sini ada 100 ml NH3 dan juga 100 ml HCl. Berarti di akhir ini 100 ditambah 100 hasilnya pasti 200 kan? 200 ml. Oke. Nah, sekarang kita ubah rumus ini. Jadi kita harus mencari molaritas. Berarti molaritas itu N per volume sama dengan molaritas. Nah, di sini udah ada ini N, ini udah ada V, berarti tinggal diper kan, tinggal 10 per 200 sama dengan molaritas dari 4Cl. Nah, ini kan jadi 1/20 ya. 1/20. Kan sama aja ini kan. 1/2 kali 10. Kalau bingung ya. 1/2 kan 0,5 per 10 kan. Ini setengah per 10. Nah, kita ngitungnya lambat aja ya. 5 kali 10 min 1 kan. Ini per 10. Nah, 10-nya ke atas, jadi 5 kali 10 min 1, jadi min 1 juga kan. Nah, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini sama dengan M-nya kan. M-nya sih ini. Nah, sekarang kita udah tahu molaritasnya. Dan juga kita disuruh mencari pH-nya kan. Berarti kita disuruh mencari pH dari ini. Ini pH. pH-nya berapa? Oke, kita gimana ya? Ini aja lah. Di sini. Coba. Nah, berarti kan NH4Cl itu garam. Berarti kita disuruh mencari pH garam. Nah, pH garam itu rumusnya KW, karena ini garamnya asam ya. Kenapa asam? Karena di sini
kita bagi dua, yang depan kita tambah OH, NH4OH, yang belakang kita tambahin HCl. Nah, di sini ada, ini basa lemah, ini asam kuat, berarti dia garam asam, gitu. Berarti kalau garam asam, kita pakainya Kb, dikali, ini, mol yang terhidrolisis. Jadi di sini NH4OH kan, di sini kan NH4OH sama HCl kan, OH-nya satu, HCl-nya kan H-nya juga satu. Berarti dia molaritasnya itu sama-sama 5 kali 10 pangkat minus 2 kan. Ini. NH harusnya NH4 plus gitu. Jadi di akar juga. Sekarang KW itu 10 pangkat minus 14 per KB-nya kalau nggak salah minus 5 ya. Ya, minus 5. Aduh. 10 pangkat minus 5 dikali berapa? 5 kali 10 pangkat minus 2. Kali 5 kali 10 pangkat minus 2. Akar. Nah, ini 14 sama 2, jadi 10 pangkat minus 16. Ini minus 5 dikali 5, ini akar. Jadi ini 16 dikurangin 5 kan. Jadi 10 pangkat 11 minus 11 dikali 5 di akar, jangan lupa. Jadi akar 5, kita tulis urut aja ya. 10, 11 bagi 2 kan 6,5, 5,5. 5,5 dikali akar 5 kan. Nah, oke, ini adalah H plusnya. Itu. Berarti pH-nya di sini ya. pH itu kan minus log dari akar 5 kan. Nah, kayak yang tadi ini langsung ya, pangkatnya kita taruh bawah. 5,5 min log, tinggal sisanya, akar 5. Nah, akar 5 itu kita bisa tulis sebagai 5 pangkat setengah kan. Nah, ini 5 pangkat setengah. Nah, kalau kayak gini bisa kita ubah. Kalau logaritma, kita bisa ubah pangkatnya jadi taruh depan, ini log 5. Jadi ya, jawabannya 5,5 minus setengah log 5. Mana yang B? Oke, kalau mau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya. Nggak perlu, nggak apa-apa, interupsi aja. Nggak usah sungkan-sungkan. Oke, lanjut. Kita sini. Buat 150. Untuk itu, mencampurkan CH3, COH, dicampur dengan, ini tulis dulu, 0,1 molar, dan volumenya berapa? Volumenya kita cari ya. Sekarang juga NaOH itu 0,1 molar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Oke, pH-nya 5 kan. pH-nya kan sama dengan pH apa tadi? Minus log H plus kan. Nah, karena di sini 5, itu kan sama dengan minus log H plus kan. Nah, berapa pangkat, berarti kan H plusnya itu kan pangkat minus 5 ya. H plusnya 10 pangkat minus 5 kan. Oke, gitu. Terus kita reaksikan dulu. Ini. Kita CH3 COH itu ditambah dengan NaOH itu akan menjadi CH3 COO Na tambah H2O. Nah, ini biasa mula-mula reaksi dan saat sisa atau setara. Oke. Mula-mula itu kita anggap si CH3COH itu misalkan kita anggap mempunyai volume sebanyak A mililiter gitu. Terus yang NaOH kita anggap B mililiter.
Nah, mol dari CH3COH kan berarti volume dikali molar kan. Berarti ini kan sama aja A dikali 0,1. A dikali 0,1 milimol. Ini A. Yang ini juga B dikali, ini aja deh. Nulisnya 0,1 A biar enak. 0,1 A milimol dan juga 0,1 B milimol. Nah, karena di sini perhatikan adalah larutan penyangga. Maka kalau larutan penyangga itu uh, basa kuatnya harus habis gitu. Jadi di sini kita ambil semua volume basa kuat. Basa kuat itu semuanya harus direaksikan. Jadi kita ambil biar habis kan di sini. Yang ini juga harus sama 0,1 B milimol. Sini juga 0,1 B milimol. Nah, berarti di sini 0,1 A 0,1 A minus 0,1 B milimol. Ini 0,1 B milimol. Oke. Gini. Terus, karena kita tahu H plusnya, ini kan sama aja asam lemah bertemu dengan garamnya kan, sisanya kan. Nah, berarti kita pakai rumus penyangga gitu. Nah, rumus penyangga berarti kan H plus. Kenapa H plus? Kenapa H plus? Karena di sini dia itu asam lemah. Asam lemah bertemu dengan garamnya. Berarti kan sifatnya bakalan asam. Makanya kita pakai H plus. Nah, H plus itu adalah Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, maksudnya basa konjugasi. Nah, ini kan kita tulis ke bawah aja. H plusnya kan tadi udah ketemu ya. 10 pangkat minus 5. Ini Ka-nya juga 10 pangkat minus 5. Mol asam lemahnya di sini. Di sini kan mol asam lemahnya itu ini ya. Ini milimol kan. 0,1 A minus 0,1 B milimol per 0,1 B milimol. Ini kan habis ya. Jadi coret kan. Ini tinggal satu berarti. Nah, kita bisa gini. Ini 0,1 B-nya kita pindah ke sana. Jadi kan jadi ke atas ya. Ini kita ke sini aja. 0,1 B milimol itu sama dengan 0,1 A minus 0,1 B milimol. Nah, ini B-nya bisa pindah ke sana. Jadi kan B-nya ada 2. Jadi 2 kali 0,1 B milimol itu sama dengan 0,1 A milimol. Gitu kan. Jadi di sini gampang ya. Apa namanya? Konsentrasi dari keduanya. Konsentrasi. Apa namanya? Volume ya, volume dari keduanya itu pasti ini kan 1:2 ya. Pasti 1:2 tuh. Ini kayaknya sih nggak bisa diselesaikan ya. Mungkin ada cara lain, tapi aku caranya kayak gini. Kayak gini, pokoknya 1:2. Jadi kita cari aja yang di pilihan jawaban yang 1:2. Ini kan 75 sama 75 kan 1:1. Ini 50 sama 100 ya 1:2. Tapi di sini bahasa kuatnya itu lebih banyak. Harusnya kan yang ini kan bahasa kuatnya kan harus, jadi berarti ini salah kan. Harus lebih banyak yang CH3COH gitu. Nah, ini 25 banding 125 kan 1:5. Ini juga salah. Berarti yang betul yang ini kan, yang lebih banyak asam lemah, NaOH-nya dikit. Oke, gitu ya. Mungkin agak ribet yang ini, tapi aslinya gampang kok. Oke, paham?
Mas Bilal, aman? Aman ya, Mas? Lanjut, lanjut ya. Oke, lanjut. Gampang lah kalau nanti bingung gitu ya, tinggal tanya, tanya ke aku lagi. Oke, lanjut. Oke, di sini gambarnya nggak jelas ya. Oke, berarti ku gedein dulu. Ini gimana gedeinnya? Cara ngecilin ini gimana? Kayak gini kayak. Oke, oke. Oke, di sini dibilang larutan penyangga terbentuk di daerah apa? Nah, di sini kan lihat ada NH3 yang dititrasi dengan yang ditetesi ya, gampangnya ditetesi HCl. Nah, konsep penyangga itu adalah ketika basa lemah, ini kan basa lemah, tapi basa lemahnya itu harus berlebih. Ini lebih, pokoknya harus lebih dari HCl. Nah, berarti di mana ketika di mana posisi ketika NH3 itu lebih banyak dari HCl. Nah, berarti kan mulainya dari sini. Berarti jelas di sini NH3-nya itu kan masih masih full ya. Di sini NH3 masih full, semakin ke sana NH3-nya semakin sebenarnya NH3-nya tetap ya, tapi maksudnya di sini HCl-nya kan baru ditetesin semakin ke sana kan semakin banyak. Nah, berarti di sini HCl-nya tuh masih dikit. Tapi karena dia mulainya di sini banget ya, berarti dia dianggap ketika dianggap di sini nih. Berarti sebelum sebelum daerah 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 2 gitu. Berarti di daerah 2 dia NH3-nya tuh masih lebih banyak daripada HCl. Nah, di sini titik ekuivalen berarti kan uh, dia udah sama dengan tuh. Dia udah sama dengan di sini. NH3 itu udah sama dengan HCl. Berarti larutan penyangga itu bakalan terbentuk di daerah 2 ketika NH3-nya masih lebih banyak dari HCl. Oke, gitu ya. Paham? Jadi baru ditetes-tetesin gitu. Oke, lanjut. Sekarang kayak kita biar nggak bingung ya, kita identifikasi dulu sebelum kerjain soal. Nah, ini HCOH ditambah HCOONA. Oke, kita ini kan asam lemah. Sorry. Ini asam lemah. Lemah. Nah, ini kan garam ya. Tahu dari mana garam? Ya, karena karena emang garam. Karena ini karena HCOO Na itu kan bisa dipecah ya jadi dua kan, HCOO H, jadi yang depan itu ditambahin, jadi dicoba aja ditambahin H atau OH gitu. Ini kan Na juga bisa ditambahin OH, berarti kan dia campuran uh, basa kuat dengan ini asam lemah kan. Nah, ini berarti HCONA kan garamnya. Oke, berarti kita mencari apa, asam lemah dan garamnya. Berarti kita mencari larut penyangga kan, karena penyangga itu asam lemah dan garamnya gitu. Kayak gitu. Oke, kita tinggal tulis dulu rumus penyangga ya. Ini kan penyangga bener kan? Penyangga itu rumusnya karena ini asam lemah, berarti apa? Bentar. Sorry. Berarti kan dia asam ya. Di asam itu Ka dikali mol asam lemah dulu. Malas nulis ya. Ini mol ini aja lah bahasa konjugasi. Ya gitu ya. Konjugasi. Maksudnya bahasa konjugasi itu apa sih? Bahasa konjugasi itu adalah ini. Asam lemah itu kan HCOH ya. Nah, bahasa konjugasi itu berarti kan dia dikurangin H. H-nya itu dikurangi 1, berarti jadi HCOO. Nah, terus diberi min 1. Nah, itu namanya bahasa konjugasi. Ini bahasa konjugasi. Nah, di sini bahasa konjugasinya kan HCONA. Nah, kalau kita mau pecah,
HCOONA itu kan sama dengan HCOO min ditambah Na plus. Ini udah pada paham semua lah ya. Jadi HCONA di sini kan 20 mol. 20 mol, berarti di sini kan sama aja karena koefisiennya sama. Ini juga 20. Nah, berarti dia udah tinggal Ka-nya di sini kan udah 10 pangkat minus 5 dikali mol asam lemahnya di situ 10 per 20 kan. Ini di soal ya. Jadi tinggal dicoret, berarti 10 pangkat minus 5 dikali setengah kan. Setengah itu kan 0,5 atau 0,5 kan bisa ditulis 5 kali 10 pangkat minus 1. 5 kali 10 pangkat minus 1. Jadi ini 5 dan 1 ditambah jadi 10 pangkat minus 6 dikali 5. Ini sama dengan H plusnya. Tuh. Nah, berarti pH-nya ya tinggal langsung aja lah ya. Yang pangkat kita taruh bawah dikurangi log 5. Oke, gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, mantap. Gak ada yang chat kan? Aman. Oke, lanjut. Kita ke pernyataan yang benar tentang bahasa Arrhenius. Nah, Arrhenius itu apa ya? Dia itu gimana ngomongnya? Dia itu di dalam air gitu. Dia di dalam air. Itu ketika asam itu kan kalau asam di dalam air itu akan menghasilkan H+ ya. Nah, kalau basa. Jadi kalau Arrhenius itu bahasanya menghasilkan semua gitu. Gak ada memberikan. Ini kan menerima. Itu bukan bahasanya Arrhenius gitu. Kalau Arrhenius itu pasti di dalam air. Jadi ini ada air ya, air gitu. Asam di dalam air akan menghasilkan H+. Ini OH-. Oke, ini menghasilkan, ini kan basa di sini ya. Basa kan berarti OH-. Ini menghasilkan, bener menghasilkan, tapi H+ berarti salah. Nah, ini menghasilkan OH-, ya bener. Ya udah gitu. Oke, ya lanjut. Larutan berikut yang sifat asamnya paling kuat. Oke, ini gampang. Kita tinggal pakai konsep yang namanya apa ya? Anggaplah semua dari pilihan jawaban ini semuanya itu berapa ya? Semuanya itu M-nya itu satu molar gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, kita pakai karena kan H+ itu kan didapat dari Ka dikali Ma kan. Karena ini asam lemah semua, berarti Ka kali Ma. Nah, berarti semakin banyak H plusnya, bener nggak? Semakin banyak H plusnya. Ya udah, berarti semakin asam dia kan. Oke, berarti kita tinggal gini aja. Nah, anggaplah ini kan Ka ya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 4. Ma-nya kan kita anggap satu semua ya. Ya udah, berarti ini tinggal akar 5 dikali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Ini kan 4 jadi 2. Berarti ini kan H plusnya. Berarti pH-nya itu berapa? pH-nya itu 2 min log akar 5 kan. Oke, kita cepat aja ya. Ini 10 berarti akar 4 jadi bagi 2 kan. Berarti pH-nya ini 2. Ini sama ya. Ini aja lah. Aku males nulis. Ini deh. Nah gitu. Oke, ini minus 2 dikali akar 2,5. Jadi pH-nya jadi gini aja ya. pH-nya langsung udah ngerti lah ya. Hitung pH 2 min log akar 2,5. Oke, ini jelas nggak mungkin ya. Dia 5 gitu kan. Jelas salah gitu. Jadi 5 bagi 2 kan 2,5. pH-nya pasti 2,5. Ini 9 apalagi ya. 5 aja nggak. 5 aja kegedean apalagi 9. Ini jelas salah. Nggak usah lah. Oke, ini kan ada 2. Ini 2,5 kan gede. Berarti bukan ya. Kan yang paling kuat kan. Berarti pH-nya. Berarti asamnya paling kuat kan berarti yang dia mendekati 1 kan.
dia mendekati 1 kan, yang paling kecil gitu. Sekarang ada dua min log, 2 dikurangin, berarti kan ini jelas salah kan. Ini 2,5 sama 5 gedean mana? Kan gedean akar 5 kan. Berarti kan 2 dikurangin yang lebih gede gitu. 2,5 sama akar 5 kan lebih gede akar 5 kan. Oke, gini. Akar akar 16 itu pasti lebih kecil daripada akar berapa? 25 gitu ya. Nah, misal ini kan 4 ya. Nah, kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi, karena ini lebih kecil dan ini lebih besar, berarti kan nilainya yang atas ini kan jelas bakalan lebih kecil ya. 2 dikurangin yang lebih besar. Ini cuma 2,5. Ya udah, berarti yang hasilnya paling kecil itu bakalan yang A. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Berdasarkan data tersebut, ekstrak mahkota yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Oke, berarti kita harus tahu dulu. Oke, aku gedein dulu. Tuh, cukup, cukup. Oke, jadi di sini mahkotanya ya. Ini alat-alatnya. Nah, cuka itu kan asam. Air kapur itu kan basa ya. Air aki itu kan asam. Dan NaOH kan basa kuat. Nah, berarti kita cari yang air kapur dan NaOH itu ininya sama gitu, warnanya sama. Ini kan merah sama biru. Kan beda ya. Harusnya kan basa sama basa sama kan. Jadi jelas salah. Nah, di sini biru sama biru. Oh, ini bener nih. Sama-sama biru. Nah, atau merahnya juga sama nih. Merah sama merah ini sama. Yang kedua, ini ungu dan ungu. Ini kan sama ya. Ini merah juga sama. Di sini hijau dan merah. Padahal sama-sama asam, tapi ini hijau dan merah. Berarti salah. Nah, yang ini apalagi? Ini jelas salah. Ya udah gitu doang. Jadi 2 dan 3. Jadi asam dan asam itu harus warnanya sama gitu. Oke, kita lanjut. Larutan NH3 memiliki pH 11. Oke, kalau misalkan basa, ini kan basa lemah ya. NH3 itu basa lemah. Berarti kan pH-nya itu kan 14 dikurangin pOH kan. Oke. Oke. Nah, ini 11 itu 14 dikurangin pOH kan. Nah, berarti pOH-nya kan jelas 3. Nah, pOH itu kan minus log OH min ya. Atau H plus. Dan. Ini pOH itu apa? Apa jadi lupa, bener kan? Bentar, buka buku dulu ya. pOH itu apa? Bener kan? pOH itu ya kan minus log OH min. Oke, jadi sorry. Kenapa bisa ini OH min ya? Nah, ini kan 3. Berarti OH minnya kan jelas 10 pangkat minus 3 kan? Gitu. Oke. Sekarang kita tahu OH minnya segini. Nah, OH min di basa lemah itu kan mencarinya KB dikali mol dari basa lemah. Nah, ini 3. Ini 10. Pangkat minus 3. Ini KB-nya kan gak tahu ya. Oh ya, disuruh cari. Ini KB dikali ini kan 0,1 atau 10 pangkat minus 1 lah. Tuh. Oke, ini biar akarnya hilang. Kan kita pangkatin 2. Ini pangkat 2 ya. Berarti ini 3 kali 2 kan 6. 10 pangkat minus 6. Ini tinggal akarnya hilang. Ini 10. Berarti sama aja kan ini. Ya kan, dia kali kalau pindah ruas jadi bagi. Ini KP. Min 6 min 1. Jadi min 6 plus 1. Jadi 5. Kemudian KB. Oke. Dia jadi ya ini 10 pangkat minus 5. Oke, lanjut.
Campuran penyangga yang terdapat dalam cairan intrasel. Nah, di dalam cairan intrasel itu ada apa? Nah, sebentar. Oke, takut salah ngomong gitu. Oke, cairan intrasel itu ada campuran, kalau intrasel ya, itu ada campuran H2PO4 minus sama sama ya, sama HPO4 2 min. Nah, berarti kita cari di jawaban ini yang mengandung dua ini gitu loh. Ini kan CO3 kan nggak mungkin, ini CO3 nggak mungkin. Ini kita pecah dulu ya. Ini kan ada Na H2PO4, kan bisa dipecah jadi Na plus plus H2PO4 min, dan juga ini yang ini bisa jadi Na2HPO4 itu Na plus plus HPO4 minus kan. Nah, di sini kan ini mirip sama ini. Nah, ini juga mirip HPO4. Oh ya, ini harusnya Na2 plus ya. Karena di sini Na-nya 2. Tuh, oke. Ini 2 min. Gitu kan? Berarti jawaban yang benar harusnya adalah yang D. Nah, kenapa yang ini salah? Karena di sini Na3, padahal di sini 2 semua tuh. Udah, berarti jawabannya yang D. Harus disesuaikan sama ya adanya ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebanyak 20 ml KOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Nah, ini HCl yang digunakan sebanyak 25 ml ya. Nah, ini belum tahu ya, X. Ya tinggal apa kan, kita tinggal nyesuaiin H plusnya gitu ya. Ini kan HCl kan 1, KOH-nya juga OH minus 1 kan. Ini HCl juga 1, berarti tinggal 1 dikali kan. Ini 20 ya, dikali X molar sama dengan 1, jadi kan 25 dikali ini 0,1, 10 pangkat minus 1 aja ya. Jadi ini 20. Oke. Ini X sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 1 per 20. Ini sama dengan, bentar. Oke, ini 25 bagi 5, 5. 20 bagi 5, 4. 5 per 4 itu kan 1,25. Tahu dari mana? Ya karena 5 kan 4 per 4. 4 per 4 kan 1. Nah, ditambahin 1 kan jadi 0,25. Jadi 10 pangkat minus 1. Nah, ini kan uh, sama aja, kalau min 1 kan komanya pindah ke belakang ya. Pindah ke belakang 1 kan. Jadi ini tinggal 0, ini kan. Tuh. Jadi 0,125. Tuh. Komanya pindah ke belakang 1. Oke. 0,125 ya. Lanjut. Gitu doang sih, kalau titrasi itu tinggal sama dengan gampang lah. Oke, berikut beberapa proses penerapan sifat elektroforesis. Nah, elektroforesis itu bisa digunakan pada kecelakaan gitu ya. Kenapa? Karena eh, apa ya? Namanya darah kan itu termasuk sistem koloid kan. Nah, koloid itu kan punya sifat elektroforesis. Jadi darah itu, ini hafalan sebenarnya ya. Jadi jawabannya yang E. Darah itu partikel proteinnya pada DNA itu bentar, di baterainya lowbat. Oh, cas dulu. Jadi gitu, bentar ya. Aku cas dulu.
harusnya seger sih. Udah kan, udah ngecas ya, udah. Oke, man. Nah jadi kalau DNA itu kan darah ya, darah itu koloid, maka elektroforesis itu bakalan memisahkan partikel protein gitu ya. Ini memisahkan protein protein di DNA. Di DNA itu pakai apa ya, oleh medan magnet gitu. Oleh magnet, medan magnet dan listrik gitu. Nah itu cara kerjanya ya, di identifikasi. Jadi bisa, biar bisa dipisahkan kan gampang diidentifikasi. Oke, gitu ya, ini hafalan lah. Oke lanjut. Oke, HCONH4. Ini kan apa ya? Kita pecah, bisa kita pecah jadi HCOOH dan NH4OH. Nah, ini kan ini asam lemah. Apa ini baru cancel HCOH. Ini kan NH4OH kan basa lemah ya. Ini asam lemah dan basa lemah. Berarti kan dia tidak jelas ya. Maka kalau tidak jelas, rumusnya itu ini garam garam tidak jelas gitu. Rumus garam tidak jelas itu gini, KW dikali KA per KB. Sini KW pasti, sini KA-nya udah ada 4. Itu jadi karena ya, dia tidak jelas lah gitu. Ini jadi 4 tambah 4 18 ya. Benar nggak? Ya 18 benar. 4 ini 5. Oke, 18 dikurangi 5 itu 13. Benar ya. Ini berarti bagi 2, 13 bagi 2 kan 6,5. Jadi pH-nya ya 6,5 gitu. Karena di sini kan H+ ya. Langsung aja 6,5. Kayak gitu. Lanjut. Ini kondensasi. Kondensasi itu pasti melibatkan reaksi kimia. Melibatkan reaksi kimia. Nah, ya udah tinggal kita cari yang kira-kira apa ya? Yang berbau-bau reaksi gitu. Ini kan menggerus ya. Menggerus kan bukan reaksi. Itu kan kayak ya fisik gitu. Menggerus bukan reaksi. Ini mengalirkan gas kan ya bukan reaksi. Ini mencampurkan larutan, mencampurkan ya, udah bahasa mencampurkan kan berarti kan dia reaksi kan, bener. Nah ini mengalirkan mengalirkan arus listrik kan bukan ya, berarti ya udah tinggal ini juga meneteskan kan, sama aja mereaksikan gitu, berarti jawabannya 2 dan 4 gitu doang sih. Jadi kalau kondensasi itu apa ya, dari larutan itu diubah menjadi koloid, atau dari partikel kecil jadi partikel besar ya kan, benar. Kalau salah, mohon maaf. Oke lanjut ya, kita untuk menetralkan 10 ml HCl, udah tinggal ini kan sama dengan kan, gini gampangnya gini lah, HCl mol ini ya, mol HCl itu sama dengan mol NaOH, supaya netral kan. Ini kan tinggal 10 dikali molar, ini 0,2 molar dikali X mililiter kan nggak tahu. Jadi ini 4 milimol 0,2 M dikali X. Ya udah berarti 0,2 dikali berapa biar jadi 4? Ya gampang kan? 20 mililiter tuh. Ya ini gampang lah ya, tinggal disamain biar netral. Oke lanjut. Yang menghasilkan garam yang terhidrolisis parsial. Berarti ini kan sebagian. Nah, garam itu
Yang bisa terhidrolisis kan yang lemah-lemah ya. Berarti kalau sebagian berarti pasti setengah lemah, lemah dicampur dengan kuat kan. Lemah dicampur dengan kuat, tapi jangan sampai keduanya itu ada sisa gitu. Kalau misalkan contoh ini, misalkan ada X basa lemah ya, dan Y asam kuat. Ya, tuh. Kalau ini ada sisa, ini ada sisa misalkan, ini ada sisa, ini habis, kan hasilnya pasti sisa. Nah, kalau ini kan pasti bakalan ketemu sama garamnya kan, berarti bakalan jadi penyangga kan. Nah, padahal di sini larutan garam. Jadi X dan Y di sini harus sama gitu. Kita cari dulu yang sama ya. Ini kan 10 sama 20. Beda, gak salah. Ini 10-10, simpan dulu ya. Oke, sekarang kita tinggal cari yang ya udah gitu. Oke, kenapa ini yang A salah? Karena HNO3 itu ini ya, asam asam kuat nggak sih? Kayaknya HNO3 itu asam kuat ya. Asam kuat. Ini basa kuat kan. Berarti asam kuat sama basa kuat kan nggak mungkin ya. Harus tuh harus lemah dan kuat gitu. Ini kuat dan kuat nggak mungkin. Ini kan kuat, tapi ini basa lemah. Padahal di sini bersifat asam. Kenapa? 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 Kenapa bersifat asam? Kalau bersifat asam, itu kan apa ya? Yang lemah itu harus asam juga gitu. Kalau mau bersifat asam, yang lemah harus asam juga. Ini kan yang lemah basa. Dia bukan kan. Nah, dia bukan nih, dia kan lemah. Lemah tambah lemah malah. Kita salah. Yang di sini lemah asam dan juga kuat basa. Dan sama-sama 10. Berarti akan menghasilkan garam gitu. Kalau kita simulasikan ya, kayak gini. Biar percaya gitu ya. Bener gak sih bersifat asam atau oksal? Bener gak? Atau oksal ya? Ini bener kan ya? Bener kan? Bener kan? Bener gak? Bener atau tidak? Bener lah ya. Bener. Bener kan? Jawabannya yang C. Ref, bener gak Ref? Jawabannya yang C. Bener kan? Aku jawabnya yang itu, yang B. Yang B. Ya, Soalnya B ya. Kalau garam Iya, iya. sifatnya asam itu yang kuat itu asamnya. Iya, ada yang bener ya. Sorry. Maaf sesat. Maaf sesat. Maaf. Maaf sesat. Ya, ini kan bakalan jadi maaf Hahaha. sesat ya. Kayak gini ya. Oh iya, ini kan habis ya. Nah, tinggal sisa ini kan. Ini tinggal CH3, CO-min, sama ini pokoknya gitu. Ini kan ada K, ini kan K ya. K itu kan dari KH. Nah, kayak yang tadi aku bilang ya. Kalau ada, ini kan campuran asam lemah dan basa kuat. Berarti pasti dia basa kan. Ini soalnya ini aku nge-save soal ini ya sebelum koreksi gitu. Jadi masih banyak yang salah lah. Jadi jawabannya harusnya yang B ya. Iya, maaf sesat. Yang B dengan karena yang kuat ini kan asam kuat. Asam yang sama aja itu. Ini kan NH3 sama H2O kan nggak nyambung ya. Ini NH3 itu harusnya bahasa konjugasinya kan dikurangin satu hanya. Ya, NH2 min gitu kan. Kalau asamnya itu NH4 plus. Berarti kalau NH3 itu harus berpasangan sama NH4 plus. Nah, tapi di sini terus di sini ada H2O. Ini ya NH3 depan ya. Ini H2O. Ini H2O itu harus jadi H3O plus. Ini kalau asam itu H3O plus. Kalau ini itu OH min. Jadi
Jadi H2O itu harus dengan OH-. Ya udah, cari aja yang kayak gini. Gitu. Oke. Atau ini dan ini. Kalau ini kan asam basa konjugasi. Oke gitu ya. Gampang lah. Tinggal dikurangin dan ditambah H plus. Oke, sistem koloid yang medium dispersinya padat. Ya tinggal yang namanya ada padat-padatnya. Ini aerosol padat. Aerosol padat itu nggak mungkin gitu kan, karena aerosol itu cuma ada cair dan ada ya aerosol padat ya, ada nggak sih? Nggak ada kan? Emang ada kan pendispersinya. Oh ini mediumnya ya, mediumnya berarti ya, berarti kalau mediumnya padat itu cuman ada busa busa padat, terus emulsi padat, dan juga sol padat. Ini kalau dia mediumnya padat ya. Jadi kita tinggal cari yang ada ini ya. Berarti ini emulsi ada, busa ada. Jadi 3 dan 5. Oke lanjut. Di antara garam berikut yang terhidrolisis total dan netral. Nah kalau terhidrolisis total itu berarti dia kan apa ya, lemah dan lemah gitu. Di sini dia kan ada Cl. Cl itu asalnya dari HCl, asam kuat, berarti salah. Ini NaNO2, itu ada Na. Di sini Na itu NaOH, berarti salah. Di sini ini sendirian ya, berarti jelas salah. Berarti yang memungkinkan itu adalah D dan E. Kita hitung dulu yang, kalau ini kan bersifat terhidrolisis total itu garam tidak jelas gitu ya. Berarti kita tinggal hitung aja mana yang pH-nya 7, karena netral ini pH 7. Oke, berarti kita hitung dulu yang D. Nggak usah lah hitung langsung yang inilah ya, yang E. Jawabannya itu, karena emang jawabannya itu gitu. Ini Ka-nya ini akar. Ini coret. Ini karena udah malam gitu ya, udah jam 9. Ini 10 pangkat minus 7. Berarti pH-nya 7 kan. 7 kan, ya udah berarti jawabannya yang E gitu. Oke, lanjut. Ini udah nomor berapa ya? Nomor 30. 10 nomor lagi. Bentar. pH H2SO4. Ini kan H2SO4. Nah, ini kan H-nya ada 2 kan? Berarti karena ini merupakan asam kuat gitu ya. Kita tinggal berarti H plusnya. Itu kan ini kan ada 2 kali sama molaritasnya 0,05. Berarti 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini kan 10 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 1. Berarti pH-nya itu 1. Oke. Lanjut. Jika diketahui derajat ionisasi HF, nah derajat ionisasi itu bisa didapat dari akar Ka per Ma. Nah ini 2% kan, atau bisa kita tuliskan, jadi kan ini kan aku sama dengan 2 kali ini ya, kan ini kan 10 nya kan ada 2 ke atas, jadi minus 2 gitu ya. Kita tulis langsung aja ya, ini 2 jangan lupa, sama dengan Ka itu, Ka-nya berapa kita belum tahu ya, Ka-nya belum tahu. Di sini HF 0,1 molar. Berarti 0,1 kan 10 pangkat minus 1. Ini pangkat 2 ya, biar akarnya hilang. Oke. Jadi 2 ini dipangkatin masing-masing karena di sini kali ya. Jadi boleh di masing-masing dipangkatin itu. 2 pangkat 2 4,
10 pangkat minus 2 nih jadi pangkat minus 4 KA. Atau bisa kita tulis langsung 10 pangkat minus 1-nya pindah ya. Jadi 10 pangkat minus 1 gitu kan. Ini 1 tambah 4 kan minus 5. Dikali 4 sama dengan KA. Selamat, Anda mendapatkan KA. Kita cari pH-nya dari HF. HF itu kan asam lemah ya. Asam lemah itu rumusnya Ka dikali MA. Jangan lupa di akar. Nah, di Ka-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 5. MA-nya itu 10 pangkat minus 1. Jadi ini jadi 4 kali 10 pangkat minus 6. Jadi, oh ya, ini ya kalau ini kan dikali. Jadi bisa 4 dikali gitu ya. Ya kita tuh nggak tahu, kita tuh bingung gitu kan. Ini bagi 2 kan jadi minus 3. Oke, jadi pH-nya itu 3 minus 2. Oke, ketemu ya. Yang C itu. Ya, mungkin tadi ada yang salah konsep juga ya. Mungkin aku ada yang salah gitu kan. Tolong kalau ada yang salah ya bilang ya nanti ya. Biar aku tidak menyesatkan gitu. Oke, yang memiliki pH kurang dari 7. Nah, oke, kita nggak perlu di ini, kita perlu eliminasi ya. Jadi di sini pH kurang dari 7. Ini kan NaCl. NaCl itu kan pasti garam yang netral gitu. Jadi bukan kan. Netral itu kan 7. Berarti ini kan harus kurang dari 7. Nah, NH4Cl. Kita lihat NH4Cl. Ini kan bisa dipecah jadi dan HCl kan. Nah, di sini ada HCl, berarti dia merupakan garam asam. Nah, garam asam itu pasti pH-nya kurang dari 7. Berarti ini bener kan. Nah, di sini ada Na ya. Berarti dia dari NaOH. NaOH kan basa, berarti dia di atas 7. Berarti nggak mungkin. Di sini ada HN. Ini bisa dipecah jadi gini. Dan HNO3. Ini asam kuat nih. Ini asam kuat. Nah, berarti dia kurang dari 7 ya. Ini CaF2, CaOH. CaOH itu kan basa kuat. Berarti dia nomor 5 salah. Berarti jawabannya yang 2 dan 4. Oke, lanjut. Jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volume 2 liter, maka pH-nya berapa? Nah, NaOH itu kan merupakan basa kuat. Oke. Basa kuat itu rumus mencari pH-nya. Berarti kan kita harus cari OH- dulu kan. Nah, OH- dulu kan ini tinggal dicari NaOH kan pasti 1 ya. Nah, kita tinggal cari M-nya kan, molaritasnya itu berapa. Nah, caranya gimana? Gini. Jadi, kita cari dulu molnya kan. Oke, kita ini dulu ya. Kita mencari molaritas ya. Ini kan N per V kan. Nah, kita udah tahu volumenya 2 liter. Tinggal N-nya belum tahu kan. Berarti kita harus cari N-nya dulu. Nah, N-nya itu massa per mr kan. Ini massanya kan 4 gram. Ini 40. Jadi 1/10 kan. Jadi 10 pangkat minus 1 ya. Oke, tinggal 10 pangkat minus 1. Ini mol per 2 liter. Jadinya berapa nih? Ini kan sama dengan 1 kali ya. Setengah kan 0,5. 0,5 dikali. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2. Oke. Jadi pH-nya. Ini kan udah ketemu ya. Ini tinggal taruh sini kan.
Jadi pH-nya itu ya udah ini. Jadi pH-nya itu ya tinggal pangkatnya taruh bawah, kurangin gitu ya. Jadi ini 2 min log 5. Oke, lanjut. Sifat-sifat Sif, berikut. Ah, apa? Ada yang salah kah? Oh iya. itu baru Ini PO. oh iya. Oh iya, sorry. Ini bahasa ya. Iya. Sorry. Baru sadar. Ini kan ohamin gitu kan. Bener deh, gak usah dihapus. Ini POH. Oke. Ini POH gitu ya. Jadi kalau pH-nya itu 14 minus log POH. Kok minus log POH? Minus POH. Jadi 14 dikurangin POH-nya kan ini 2 min log 5. 14 minus 2 sama plus, aduh, 14 minus 2 plus log 5 gini kan. Jadi 12 plus log 5. Oke, ini ya. Sorry. Oke, terima kasih Reva Kaila Salsabila. Nanti kamu kejadian admin, soalnya sudah membantu. Sifat-sifat berikut yang bukan sifat dari koloid. Nah, ini menyerap ada, ini hafalan aja lah ya. Ini nggak mungkin elektrolisis. Elektro yang berpecah itu, elektrisis. Ini hafalan juga ya. Ini kecil bener, 2 fase bener, stabil umumnya ya. Tidak semua stabil tapi dapat menghamburkan cahaya bener, efek Tyndall. Lalu homogen enggak ya, karena koloid itu kan campuran medium dan fase, medium terdispersi dan fase terdispersi. Jadi ini jawabannya homogen. Oke. Tinggal berapa soal sih? Rasanya lama banget ya. Oke, jangan mengeluh. Oke, dapat disimpulkan konsentrasi. Ini tinggal sama dengan aja ya. Kan ini BaOH2. Kan ini berarti kan ini ya. Sebenarnya konsepnya kayak gini kan. OH- itu harus sama dengan H plus kan. Nah, di sini yang punya OH- kan BaOH2. BaOH2 kan ada 2. Ini kan OH-nya ada 2 ya. Dikali molaritasnya kan 0,1 dikali. Ini kan BaOH2 itu diambil rata-ratanya 5. Ini H plusnya ada di ini X. HNO2, HNO3 kan. Tapi kan HNO3 itu hanya ada 1 kan. Ya udah. Ini kan 10 X. Udah tinggal ini kan 10 kali 0,1 sama dengan X kali 10 ya. Ini bisa dicoret kan. Jadi 0,1 sama dengan X. Ya udah, itu doang. Oke, lanjut ya. Dari campuran berikut yang menghasilkan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu kan asam kuat ditambah basa lemah, tapi berlebih ya. Basa lemah berlebih. Oke, asam kuat langsung, ini kan asam kuat, tapi ini juga basa kuat. Tapi salah. Ini asam kuat, ini basa lemah. Oke, tapi di sini lebih banyak asam kuatnya. Berarti salah. Di sini asam lemah, di sini basa kuat. Tapi lebih banyak basa kuatnya. Udah kan kita cuma nyari asam kuat ya, padahal di sini malah asam lemah. Ya sah. Di sini asam lemah, di sini basa lemah, jelas salah. Di sini asam kuat, di sini basa lemah, dan lebih banyak basa lemahnya.
Sudah, berarti jawabannya yang E. Ini tinggal bikin garis bilangan aja sih. Ini kan kuning ya. Dia kuning kan di sebelah kanan nih. Berarti dia kuning itu ini. Kita buat garis bilangan. Ya udahlah, panjangan ya. Ini kuning. Sini kuning, di sini kuning. Berarti kuning itu kan lebih dari 4,4. Sini 4,4. Ini yang pertama. Ya, lebih dari kan. Nah, di sini jingga merah dan kuning. Dan kan nggak ada jingga di sini ya. Berarti jingga itu di antara ini. Jadi 4,4 dan 6,2. Berarti di sini kan. Nah, terus yang ketiga itu ada hijau. Hijau kan nggak ada di sini. Berarti di tengah-tengah juga. Di sini 6,0 sama 7,6. Berarti di sini kan. Jeleknya. Aduh, jelek banget. Coy. Lumayan lah. Berarti yang memuat ketiganya kan yang ini ya. Jadi hasilnya 6,0 dan 6,2. Gitu ya. Gampang lah. Aduh, bukuku jatuh. Lanjut. Aduh, apa lagi nih? Buah sebanyak 100 mol NH3 dicampur dengan NH4Cl. Berarti ini basa lemah dicampur dengan garam ya. Berarti dia penyangga kan. Kalau penyangga itu Kb dikali mol asam lemah per mol. Ini kan basa konjugasi. Ini kan NH4Cl bisa dipecah ya. Jadi bentar, jadi gini kan. Bener nggak? Ya kan bener. Ya udah bener. NH4 plus Cl min kan. Ini kan basa kok gini. NH4 ya kan. Ya udah pokoknya gitulah. Pokoknya basa. Iya bener. Oh ini jadi ini NH4 temboknya bener kan? Harusnya bener. Ini bener pokoknya gitu. Jadi bahasa konjugasinya di sini NH4 ya bener deh. Ini kan NH4 nanti jadi NH3 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 nah ya NH3. Oke, kita langsung aja lah ya. Ini 10 banget minus 5 dikali. Ini kan asam lemahnya di sini kan NH3. Ini 100 mol ya. Ini 100 mol. Ini kan 50 ya. Langsung aja lah. 50. Jangan lupa ini itu asam ya, dia itu lemah ya sifatnya karena di sini ada basa lemah kan. Basa lemah dan garamnya kan bakalan menghasilkan penyangga yang lemah. Ini 2 kan. Sorry. Karena dia basa lemah tuh. Ya. Berarti pOH-nya kan ini ya 5 min log 2. Jadi pH-nya itu 14 dikurangin 5 min log 2. Jadi 14 dikurangin 5 ditambah log 2. Jadi ini 9 plus log 2. Oke. Lanjut. Ini apa nih? Kurang ini lah. Biar puas. Reaksi hidrolisis yang tepat untuk NaH2PO4. Ya udah, berarti kan ini NaOH sama H2PO4 kan.
Kayak gini, sorry. Gini, ini Na plus sama H2PO 4 minus kan. Ya udah tinggal cari H2PO 4 minus. Ini kan nggak mungkin ya, karena Na itu kan tidak mungkin terhidrolisis. Ini H2PO 4 minus, ini sama-sama, kita lihat hasilnya ya. Ini kan nggak mungkin kayak gini kan hasilnya. Pasti dia, ini juga hasilnya nggak mungkin kayak gini. Berarti yang bener cuma ini kan. Masa kayak H3O plus, kan aneh ya. Berarti hasilnya yang A. Ini soal terakhir. Soal untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya walaupun banyak yang sesat tadi ya. Kayak gitu aja sih untuk malam ini. Ya, sesuai sama targetku sebelum setengah 10 selesai. Jadi semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak salah tadi ya. Ya mungkin masih ada salah juga ini yang mungkin ya aku nggak sadar gitu kan. Jadi ya maaf kalau kalian tahu salahnya di mana, nanti tinggal bilang aja ya, nanti aku bisa benerin gitu. Gitu aja dari aku. eh Sekian, terima kasih deh, dan terima kasih untuk Reva Kayla karena sudah jadi MVP pada malam hari ini. Coret kimia. Udah sana keluar. Oh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, Waalaikumsalam. Makasih bro. dadah, dadah bro, dadah Salsabila. Oke, jelas banget. Ayo main Stumble. Nggak ngantuk. Bye. Ngantuk gayanya. Kamu mas, kamu ketiduran ya mas?